Allah memberikan pengumuman, informasi terbuka kepada seluruh hambanya. Kalau kita dengar pengumuman, di bandara ada pengumuman, di sekolah ada pengumuman, di kehidupan berbangsa, bernegara ada pengumuman. Semakin penting yang mengumumkan, semakin istimewa pengumuman itu. Kalau pengumuman disampaikan oleh kepala sekolah, artinya sifatnya penting. Pengumuman disampaikan oleh presiden, bukan menterinya, artinya sifatnya penting. Pengumuman ini langsung disampaikan oleh Allah, bukan melalui makhluk. Allah yang sampaikan secara langsung, kemudian tiba kepada kita melalui Rasul yang teristimewa. Bukan Rasul biasa, bukan malaikat biasa, yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, dan yang menyampaikan kepada kita Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Artinya informasi ini melebihi batas penting biasa. Ya, sangat-sangat penting. Apa yang penting itu? Perhatikan cara menerjemahkannya. I'lamu, ketahuilah oleh kalian informasi yang sangat penting ini. Annamal hayatud dunya, inti kehidupan dunia yang kita saksikan dan kita hadir di dalamnya, intinya itu sebagai berikut. 1. La'ib. Kebanyakan nampak seperti permainan. Permainan itu ikut rame kemudian selesai pulang. Kemarin adik-adik bermain futsal. Permainan. Rame kemarin. Rebutan bola, rebutan piala, setelah itu pulang. Hilang, selesai. Yang Allah ingin sampaikan, kehidupan dunia itu ibaratnya satu seperti permainan. Kerjakan, selesai. Apapun itu. Anda yang mengajar, disiapkan pengajarannya, bahannya, datang ke sekolah, setelah itu mengajar, pulang. Nanti disiapkan besok lagi, begitu lagi. Sampai selesai. Kalau bukan dunia yang meninggalkan duluan, Anda yang meninggalkan duluan. Anak-anak sekarang mau ujian, disiapkan. Belajar, disiapkan. Nanti selesai, ya selesai. Begitu saja, ikut, selesai lagi. Ikut, selesai lagi. Seperti permainan. Ikut permainan tertentu, sepak bola, ikut voli, ikut basket, begitu selesai permainan, selesai. Maksudnya apa? Maksudnya tidak abadi. Dunia itu sebagus-bagusnya tidak abadi. Jadi yang sekarang dapat jabatan tidak akan ada abadi hukum dunia. Sekarang tinggi, besok selesai. Sekarang presiden, besok selesai. Sekarang panglima, besok selesai. Sekarang hebat, besok tuntas. Sekarang muda, besok tua. Jadi dunia itu tidak ada yang abadi. Itulah sebabnya disebut dengan fana. Nah, memperebutkan sesuatu yang sementara, itu artinya tidak cerdas. Jadi orang cerdas itu, dia akan memperebutkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang nampak lebih istimewa, dibandingkan dengan sesuatu yang akan hilang dan hancur. Jadi kalau digambarkan begini, ada dua benda. Yang satu bendanya sifatnya abadi. Abadi itu maksudnya terus, tidak hancur. Yang satu lagi hancur. Kalau tidak sekarang, besok. Maka orang pintar pasti dia akan memilih sesuatu yang abadi, yang sifatnya kuat. Tidak akan memilih yang hancur. Nah, banyak ayat sindiran dalam Al-Quran, manusia itu diberikan oleh Allah pilihan. Mau yang abadi, mau yang hancur. Tapi ternyata kebanyakan manusia memilih yang sementara yang sifatnya hancur. Coba lihat sekarang. Maaf, demi jabatan, orang menudutkan, orang mencaci maki, orang menyingkirkan, padahal sifatnya sementara. Coba lihat demi bisnis. Demi perdagangan ada yang menyingkirkan, demi persaingan bisnis ada yang menghancurkan. Padahal apa yang diraih pun dari itu sifatnya sementara. Setelah dapat, hilang lagi. Dapat uang nggak bertahan lama, nggak dipakai, hancur. Begitu dipakai dapat makanan dipakai, digunakan jadi kotoran. Itulah dunia. Maka berebut pada sesuatu yang sementara, dalam timbangan Islam, dalam tinjauan Islam, itu sesuatu yang bukan pintar. Tidak cerdas. Maka siapa orang cerdas itu? Orang cerdas itu orang yang menggunakan bahan sementara itu untuk yang mendapatkan
sifat yang abadi. Untuk mendapatkan sifat yang abadi. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran memperkenalkan kehidupan abadi yang disebut dengan akhirat, lalu ditampilkan kenikmatannya supaya kita bisa bandingkan mana yang dipengenin. Ini pengen emas, yang dunia sementara, yang di akhirat emasnya lebih berkilau, lebih indah, mutiaranya itu lebih bersinar, kehidupannya abadi. Diberikan tampilan di depan kita, Anda mau ambil yang mana? Ini akhirat, ini dunia. Bukan mengabaikan dunia, tapi gunakan dunia itu sebagai perangkat untuk mendapatkan akhirat yang disebutkan. Itulah sebabnya kenapa kita seringkali dapatkan ayat gambaran tentang surga. Surga Firdaus bagaimana, surga Aden bagaimana, bidadarinya bagaimana. Supaya tidak ada rebutan perbuatan zina di dunia, sementara ada kehidupan abadi di akhirat yang lebih indah. Minuman akhirat bagaimana? Supaya tidak ada rebutan orang mabuk di dunia, sementara akhirat lebih indah. Ini gambaran pertama. Jadi tidak usah terlalu serius untuk mendapatkan dunia, dalam arti serius itu sehingga mengerahkan semua kemampuan, bahkan untuk menyakiti orang lain. Untuk apa? Dunia itu sudah teratur. Rizkinya sudah diatur. Tinggal kita berikhtiar, tapi yang belum teratur itu adalah akhirat kita. Gunakan ikhtiar itu dalam kehidupan dunia untuk menjemput kemuliaan akhirat yang telah dijanjikan.